Punan atau Dayak Punan merupakan salah satu suku rumpun Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, hingga tersebar ke Sarawak, Sabah, dan Brunei. Mereka hidup berpindah-pindah mengikuti siklus migrasi hewan dan juga siklus tumbuhan di hutan. Suku Punan ini termasuk suku primitif, tinggal di gua-gua, anak-anak sungai, dan lain sebagainya. Populasi orang Punan paling banyak ditemui di Kalimantan Timur, diperkirakan sejumlah 8.956 jiwa, tersebar pada 77 lokasi pemukiman, dan terpecah lagi dalam sub-sub kecil. Konon, menurut cerita yang belum diketahui alurnya, suku Punan asal-usulnya datang dari negeri Yunan, yaitu daratan Cina. Mereka berasal dari salah satu keluarga kerajaan Cina yang kalah dalam berperang, dan kemudian mereka lari bersama dengan perahu-perahu hingga ke Pulau Kalimantan. Karena merasa aman, akhirnya mereka menetap di daratan tersebut. Namun, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak dan masih menjadi bagian dari Pulau Kalimantan. Di antara 480-an sekian banyaknya suku-suku bangsa Dayak yang berada di Pulau Borneo. Dayak Punan merupakan suku yang memiliki segala kelebihan, di antaranya Dayak lainnya. Mereka dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, bertahan hidup di dalam hutan. Dayak Punan terbagi dalam beberapa suku, di antaranya suku Punan Hofogan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Oheng Kahero di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Punan Murung di Murung Raya, Kalimantan Tengah, suku Ahong, suku Penihing di Kalimantan Timur, suku Punan Merah Siau, suku Punan Aput, suku Punan Merap, suku Punan Tubu, suku Ukit dan suku Bukat, suku Punan Humungkot, suku Payawung, serta suku Punan Kalai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Selain sebagai suku yang handal dalam berperang, orang Punan juga dikenal sebagai pencari jejak terbaik di alam. Jika ada masyarakat desa yang hilang atau tersesat di hutan, biasanya masyarakat akan meminta bantuan kepada orang Punan untuk mencari mereka. Sebagai imbalannya, orang Punan biasanya meminta garam atau tembakau untuk kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Keadaan hidup mereka yang primitif membuat Punan nomaden, menghindar dari kelompok manusia lain. Tak hanya itu, Dayak Punan juga akan memberikan banyak tanda semisal ada di antara mereka yang meninggal. Setelah dikubur, mereka akan berpindah menuju daerah lain. Hal ini dikarenakan orang Punan mempercayai bahwa roh yang meninggal akan bergentayangan dan membuat hidup mereka tidak tentram. Punan primitif akan mempertahankan hidupnya dan bergantung pada alam. Mereka biasanya berburu hewan liar dan memakan sayur-sayuran dari hutan yang biasa mereka petik dan dimakan langsung. Bahkan untuk daging buruan yang mereka dapat juga biasa dijemur di bawah terik matahari hingga menjadi daging asin atau dendeng. Namun, saat ini sebagian besar orang Punan sudah ada yang hidup secara modern. Walaupun begitu, Dayak Punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan. Terlebih juga, dalam sebuah penelitian suku primitif Dayak Punan ini masih ada yang tinggal di gua-gua rimba di pedalaman Kalimantan. Salah satunya, masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang sangat menjaga hutan mereka.
hingga hutan mereka disebut kawasan percontohan pengelolaan hutan adat. Banyaknya tekanan yang mereka dapat membuat masyarakat adat Punan meminta bantuan kepada pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat. Beruntung, suku Dayak desa adat di Malinau melindungi peraturan daerah atau Perda Kabupaten Malinau nomor 10 tahun 2012 sehingga Punan IDU mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka juga dilindungi. Berikut peraturan hutan adat Punan IDU yang dilansir dari situs Mongabai.co.id. Warga luar selain warga Punan IDU tidak boleh berburu. Jika ada warga kampung lain yang masuk ke hutan, hendaknya melapor terlebih dahulu agar tidak menjadi sengketa atau konflik setelahnya. Meski hutan adat Punan IDU memiliki subsuku Dayak Punan IDU, namun warga Punan IDU harus tetap menghormati peraturan yang berlaku. Warga diwajibkan melakukan penjagaan dan patroli bergilir setiap hari. Tidak boleh menebang pohon kecuali untuk membangun rumah pribadi di kampung adat Punan IDU. Jika melanggar, akan dijatuhi hukuman. Tidak boleh berburu satwa lindung dan membahayakan atau merusak hutan.